episode kemarin kan kita bahas beli rumah. Nah, sekarang gimana kalau beli tanahnya, Mas? Terutama tanah yang diperuntukkan untuk rumah tinggal. Kemarin rumah ya, sekarang tanah. Kalau tanah, berarti kita asumsikan tanahnya berarti tadi untuk langsung dibangun tempat tinggal. Kalau tanah, ini agak perspektif ya. Jadi kalau tanah itu banyak parameternya, tapi kita ambil ini sudut pandang pribadi saya. Jadi kalau tanah itu, menurut saya, yang paling penting itu dalam melihat tanah atau mencari tanah, aksesnya dulu. Jadi akses utamanya dulu. Akses itu apa, Mas? Akses itu seperti jalannya. Jalan yang mangku tanah itu seberapa besar, seberapa jauh dari akses utamanya. Jadi itu dulu kalau untuk tanah. Itu parameter utama lah. Kita sebut dia parameter utama ya. Jadi akses. Kemudian yang kedua, baru kita cek situasi lingkungannya. Situasi lingkungan ini maknanya luas nih. Situasi lingkungan ini bisa berarti lingkungan RT RW-nya, ini kaitannya dengan kemasyarakatan sosial lah ya. Nah, kemudian bagaimana dia budaya, karakter budayanya di daerah tersebut, itu juga penting. Itu parameter kedua. Jadi lingkungannya. Kemudian yang ketiga kontur. Kontur ini juga nggak kalah penting nih. Kontur itu uh, untuk pemula berarti kan dia belum membangun rumah ya. Berarti kalau kontur usahakan cari tanah yang datar. Kenapa Mas cari tanah yang datar, Mas? Karena kalau teman-teman pilih tanah yang pereng atau di pinggir tebing atau ada cegukan yang cukup dalam, itu biaya uruknya, biaya untuk apa namanya membuat tanah itu menjadi matang itu tinggi sekali. Nah, jadi hindari itu. Nanti biasanya yang sering terjadi itu buat pemula-pemula ini dia shock ketika lu bangunnya kok mahal karena tanahnya nggak datar. Itu parameter ketiga tadi ya. Tadi kepotong nih, habis baterainya. Habis baterai. Habis baterai ya, Pak. Jadi kita lanjut tadi kan parameter 3 ya. Sekarang masuk ke parameter 4 ya. Ini sekali lagi ini perspektif ya. Kalau parameter keempat menurut saya kondisi alam. Jadi kalau kondisi alam dalam menentukan membeli tanah itu kita juga nggak kalah penting harus mempertimbangkan kondisi alam. Jadi misalkan alam yang berbukit atau curah hujan tinggi, nah itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian lingkungan sekitarnya di alam tersebut itu tuh apakah banyak ada misalkan ada sungai, karena sungai itu juga ada aturannya, sempadan sungai segala macam itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian kayak alam itu seperti apa ya? Seperti kayak pengairannya apa itu tuh berkaitan banget tuh. Jadi banyak juga daerah-daerah banjir apa segala macam itu karena pola pengairan yang belum siap, seperti tidak adanya saluran drainase dan lain-lain seperti itu. Kemudian masih di parameter 4 ya, alam ya. Terus mata angin juga menentukan. Banyak teman-teman saya cerita rumahku kok panas ya Mas Yuda ya. Ini sumuk gitu atau gimana. Ternyata rumahnya menghadap ke matahari terbenam misalkan. Matahari terbenam itu di barat ya. Barat. Nah, itu juga pengaruh. Jadi itu pengaruh juga. Kemudian makanya orang pada suka tuh ngadepnya ke utara atau ngadep selatan tuh pada senang. Tanah yang menghadap selatan atau utara itu cenderung lebih tinggi harganya. Coba perhatikan di apa ya portal jual beli tanah itu pasti ada agen-agen tuh pasti menyebutkan hadap utara gitu. Seperti unggulan gitu. Ya, kayak gitu. Jadi. Kemudian yang masuk parameter kelima, nah ini fasum fasos ya, fasilitas umum dan sosialnya. Jadi garis besarnya jauhi makam. Jadi kalau bisa nyari tanah itu yang jauh dari makam. Karena makam itu cukup menghambat tumbuh nilai properti tersebut. Nggak semua orang pemberani soalnya. Ya kan? Jadi pertama itu dulu. Kedua, pastikan ketersediaan listrik. Nah, itu bisa dilihat misalkan ada tiang terdekatnya, tiang terjauhnya itu pastikan ada dulu. Karena kalau teman-teman nanti beli tanah belum ada akses tiang listriknya, itu narik tiangnya itu memakan waktu dan biaya. Nah, kemudian yang terakhir dari parameter kelima ya ketersediaan air ya. Ini nggak semua lokasi tanah dijual itu ketersediaan airnya bagus. Nah, ketersediaan air ini
bisa dari PDAM, dari negara, atau dari sumber air tanah. Kalau di Jogja sendiri itu, daerah-daerah Wonosari itu agak sulit airnya. Jadi ya harus dipikirkan benar. Ya kurang lebih itu ya kalau menjawab yang pertanyaan pertama tadi. Oke, kalau soal legalitasnya Mas, gimana? Wah, legalitas ini panjang nih. Jadi legalitas ini hampir sama seperti episode 1 kemarin. Nah, tentunya harus SHM dan lain-lain. Cuman kalau tanah dia agak lebih detail. Jadi kalau teman-teman mau beli tanah itu pasti sering temui sifat-sifat karakteristik legalitas tanah yang kadang-kadang baru dengar tuh, belum pernah disebutkan, nggak familiar. Ya, contoh kalau di Pulau Jawa itu ada girik, letter C, SHM sawah dan lain-lain itu tuh harus hati-hati. Jadi ini kalau kita bahas soal legalitas tanah itu panjang itu, nggak cukup video-video pendek kita ini. Jadi singkatnya aja ya. Jadi kalau mau beli tanah untuk dibangun rumah tinggal pribadi, pastikan SHM-nya yang pekarangan. Karena SHM pekarangan itu mudah untuk teman-teman bikin pengajuan IMB atau PBG. Karena kalau SHM-nya masih berupa girik dan lain-lain, teman-teman juga akan diminta oleh DPN PPT ya, Dinas Perizinan, untuk menaikkan status tanah lagi. Dan itu makan biaya, juga makan waktu. Jadi pastikan buat teman-teman yang nyari tanah untuk rumah tinggal ya, sekali lagi untuk rumah tinggal, berarti tidak termasuk untuk investasi. Ini untuk rumah tinggal. Pastikan SHM-nya statusnya pekarangan. Nah, itu sih, garis besarnya itu kurang lebih. Ada lagi kira-kira? Udah cukup, Kak? Cukup ya. Ya. Nanti materi selanjutnya dilanjut di video selanjutnya. Thank you. Makasih. Yoi.